Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdul Rahim di Solo Podcast, season 1 episode ke-18. Kali ini saya coba men-sharekan ke teman-teman, salah satu, apa ya namanya ini, aplikasi yang, eee, menurut saya sangat bagus sekali ya untuk, menunjang performa kinerja kita keseharian, terutama bagi teman-teman yang kerja di kantor, konten kreator dan lain sebagainya. Ini sangat bagus sekali. Ini namanya ChatGPT, situs, nama situs atau blognya itu, chat.openai.com. Ini chat, nanti teman-teman bisa, coba cari-cari sendiri di Google bagaimana cara, ininya, eee, nama situsnya apa segala macam, terus, cara, sign up-nya di situ, daftarnya, itu bisa dicari sendiri ya. Ini, saya juga baru tahu, karena kemarin itu lagi rame pembahasan tentang ChatGPT, bahkan, pihak karyawan Google sempat kelimpungan ya, sempat ketakutan dengan, adanya ChatGPT ini. Dan ini kalau kata orang-orang ya, ChatGPT ini sudah, sangat pintar sekali ya. Ini dimasukkan artificial intelligence dan jauh lebih, pintar daripada yang kita, prediksi ya, daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Tapi, kalau apa ya, kalau kata teman-teman sih, ini teknologinya masih kayak Nokia zaman poliponik, bukan poliponik, monoponik, zaman monoponik dulu ya gitu. Itu kan, tapi ya kita nggak tahu ini sudah seberapa hebat dan seberapa pintarnya, artificial intelligence ChatGPT ini ya. Tampilannya seperti ini ya, tampilan chat-nya seperti ini. Saya tidak bisa nge-share-kan ke teman-teman ya, step by step cara membukanya, karena jujur aja ini, tadi saya coba kemarin itu dia sempat agak nge-lag ya. Nge-lag ya, maklum, kendala laptop sama jaringan juga agak ini ya, sulit. Coba dulu aku lihat ini di mana jaringannya. Oke, sip, aman sudah. Oh, ya, jadi tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman lihat, dia simple sekali, sederhana. Kita coba new chat di sini. Teman-teman, kalau nggak bisa bahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya menggunakan bahasa Indonesia aja ya. Selamat malam. Seperti apa coba cerdasnya? Bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini? Wow, dia langsung cepat ngeresponnya ya. Dan tampilannya kayak gini ya. Malam, greeting IMB ini, dan ini bisa kita tambahkan lagi new chat-nya, clear conversation dan lain sebagainya. Teman-teman kalau misalkan mau buat apapun di sini ya, mmm, dia bisa ngebuatin ya apa yang teman-teman mau berdasarkan, jadi seperti teks kayak gitu. Karena saya konten kreator, saya mau minta buatkan skrip video, mmm, skrip video untuk YouTube saya. Jadi, saya misalkan seperti ini, bolehkah saya minta bantuan Anda?
agak lemot ya. Mungkin karena jaringan kayaknya. Oh, tentu saja saya siap membantu Anda. Apa yang dapat saya bantu untuk Anda hari ini? Oke, mmm, bisakah Anda membuatkan saya, skrip, video YouTube, skrip video YouTube, yang membahas tentang Elon Musk. Oke. Ya, saya dapat membantu Anda membuatkan skrip tentang Elon Musk. Berikut adalah contoh skrip yang dapat Anda jadikan sebagai acuan. Nah, intro, musik, kemudian narator. Nah, seperti itu. Wah, ini mantap sekali ya. Wah, detail. Dia membuatkan ada etronya, kemudian ada cut and olemas, kemudian wah, ini sih keren ya. Jadi teman-teman ya, walaupun skripnya ini hanya hanya bentuk umumnya saja, kayak gitu, nggak detail sesuai dengan ini, tapi kita bisa bisa padukan lagi dengan apa yang kita mau, kayak gitu. Kita kan nggak sampai ketiplek ngikutin apa yang dia tuliskan di sini, tapi secara umumnya dia bisa buatkan ke kita kayak gitu ya. Itu keren, 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 keren. Oke, saya coba tanya. Apakah Anda mengenal Deddy Corbuzier? Oke, kok agak lama ya? Kayaknya ini bukan masalah AI atau apanya ya, ini karena masalah device yang saya gunakan ini. Oh, ya, saya mengenal Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier adalah seorang magician, entertain asal Indonesia yang merupakan host acara televisi populer. Dia juga memiliki pengaruh besar di sosial media. Oke, di sosial media yang sering dianggap sebagai salah satu public figure terkenal di Indonesia. Oke, Deddy Corbuzier ya, dia tahu ya, sedikit banyak dia tahu. Oke, saya sudah mulai agak bertanduk ini ya, sudah mulai agak bertanduk. Hmm. Ah, ah, bisakah
Ah, oke, bagaimana cara mengalahkan channel YouTube Deddy Corbuzier? Dia punya tips nggak kira-kira cara mengalahkan channel-channel besar? A. Tidak ada cara untuk mengalahkan channel YouTube Deddy Corbuzier atau mengalahkan lawan. Karena sukses pada YouTube atau media sosial lainnya merupakan hasil dan fokus pada niche audiens, pilih topik dan niche yang diminati. Ya Allah. Kenapa dia jadi ceramah, coy? Kenapa Anda jadi ceramah di sini? Begini loh, kalau misalkan Anda kasih masukan seperti ini, ngapain aku pakai artificial intelligence? Kan harusnya Anda punya apa ya tipsnya kayak gitu loh. Apakah ada ada cara cepat dan curang curang untuk mengalahkan channel YouTube Deddy Corbuzier? Ayolah, jangan. Aduh, tidak ada cara cepat dan curang untuk mengalahkan channel YouTube Deddy Corbuzier. Untuk mengalahkan lawan menggunakan metode curang hanya akan membuat kehilangan integritas, mempengaruhi reputasi Anda jangka panjang. Ini ya, ini ya nggak bisa dong kayak gini. Aduh, halo. Kalau kerja keras, kemudian pantang menyerah dan lain sebagainya, ini ya, ini di channel-channel YouTube lain nggak perlu pakai GPT, aku nggak perlu pakai sampean. Oke, dia bagus ya. Kalau menurut saya dia memberikan masukan-masukan yang bagus, positif. Kita tidak bisa menyalahgunakan ChatGPT ini untuk hal-hal yang culas kayak gitu kan, yang culas. Dia tetap mengarahkan kita sesuatu yang baik, yang fair, yang kompetitif kayak gitu ya. Oh ya, coba sorry, coba buatkan saya materi stand up komedi tentang orang India. Ini saya juga coba tes ini, dia bisa nggak ngebuatin materi stand up komedi. Kalau misalkan bisa, wow, ini sangat mengerikan sekali ya kan. Mantap sekali ini. Oh,
Iya, mantap juga ya. Sebagai, model AI, saya tidak membuat materi stand up comedy karena hal tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dan mungkin menyinggung perasaan orang. Stand up comedy harus memperlakukan semua orang dengan martabat dan tidak membuat mereka merasa terhina atau terluka. Bagaimanapun, saya tidak merekomendasikan membuat materi tentang suatu kelompok etnis tertentu, karena hal itu bisa menimbulkan diskriminasi, memicu ketegangan, lebih fokus pada materi menghibur dan tidak membuat orang merasa tidak nyaman. Wah, ini kalau GPT ini nggak bisa digunakan oleh Coki Pardede ya kan. Kalau Coki Pardede itu yang saya tahu tipikalnya kalau ada masalah jedar, langsung tembak kayak gitu. Ada masalah jedar, tembak, ada masalah jedar. Ini jujur aja nggak bisa. Jadi dia kalau misalkan memberikan materi stand up comedy itu tidak boleh berdasarkan isu sara, agama, dan lain sebagainya. Itu ya. Gini aja. Coba buatkan saya materi stand up komedi tentang Deddy Corbuzier. Ayo, ayo. Ini nggak menyinggung ini, coy. Berikut ada beberapa ide untuk materi stand up. Karir magisnya, ceritakan keahlian berbicara Deddy Corbuzier dengan baik tentang bagaimana dia memanfaatkan keahlian di acara televisi. Gaya Deddy, ceritakan tentang bagaimana kayaknya dalam menjadi Indonesia. Kemudian pendapatnya kontroversial. Deddy Corbuzier sering mengeluarkan pendapat yang kontroversial. Ceritakan tentang bagaimana dia berhasil mempertahankan reputasinya meski pendapatnya seringkali memicu diskusi. Pintar sekali dia mencarikan kata-kata yang bagus itu ya. Media sosial, Deddy memiliki pengaruh besar. Ceritakan tentang bagaimana dia memanfaatkan. Oke, untuk memperlakukan Deddy dan semua orang dengan martabat yang tidak membuat mereka merasa terhina atau terluka. Fokus pada materi yang menghibur dan tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman. Wow, saya merasa tercerahkan ya, tercerahkan kayak gini ya. um, ya 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 ya. Coba buatkan saya hmm, ya ya. Keren, keren. Ini jujur aja sampai di sini saya sudah agak shock loh ya. Sudah agak shock bagaimana kecanggihan artificial intelligence ini ya. Tapi walaupun begitu ya, artificial intelligence ini tidak bisa untuk digunakan disalahgunakan seperti itu ya, misalkan untuk hal yang menyinggung orang. Kemudian kemarin saya sempat coba juga ini tidak saya masukkan di YouTube ya. Saya coba mencari tentang hal-hal di dunia kriminal, dia tidak mau sebutkan seperti itu ya. Dia tidak mau sebutkan. Jadi kalau misalkan kita mau apapun di situ yang memang dibutuhkan untuk dunia pekerjaan kayak gitu ya, pekerjaan kita sehari-hari aja kayak gitu. Bukan untuk membuat tutorial-tutorial mencelakakan orang, tindak pidana dan lain sebagainya, dia tidak mau ya. Misalkan kita di sini minta tutorial cara menjadi bandar narkoba, nggak akan mau. Dia nggak akan mau. Itu itu salah satu ya bagusnya artificial intelligence di ChatGPT ini ya.
Dan ini jujur aja sempat membuat perusahaan sebesar Google itu cemas ya, karyawannya bukan 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 CEO-nya bukan, tapi karyawan Google itu cemas dengan ChatGPT dan berusaha untuk membuat saingannya lagi ya, artificial intelligence versi Google-nya. Tapi ini lumayan bagus sekali ya. Uh, dan ini kedepannya saya akan pakai untuk membuat script ya, video kayak gitu yang lebih detail lagi. Saya bisa masukkan coba data-data di sini ya, misalkan data situs uh, Menteri Keuangan Amerika Serikat. Saya minta tunjukkan situs Menteri Keuangan Amerika Serikat. Coba. Situs resminya tentang kebijakan keuangan, program pemerintah, publikasi resmi dari Menteri Keuangan AS. Wah, ini langsung dia tunjukkan. Nah, coba kita cek seperti apa, betul apa enggak. Front page. Nah, ini langsung dapat kita ya kan. Ini wah, keren. Wah, ini sip. Ini betul ini. Ini kalau misalkan kebijakan-kebijakan Amerika Serikat, keuangannya saya lihat di sini, data-data apa segala macam di sini ya. Tentang isu kebijakannya di sini saya juga ini sudah lumayan bagus ini ya. Wow. Jadi apapun itu kita bisa lebih teman-teman bisa lebih lebih kreatif lagi di dalam bersosial media menggunakan ChatGPT ini. Jadi ChatGPT ini sebagai asisten pribadi kita ya, jadi misalkan teman-teman mau membuat project video tentang apa kayak gitu kan, buat aja spesifik kayak gitu, siapa pembicaranya apa segala macam dan lain sebagainya, apa yang mesti harus ditanyakan, itu semua bisa dicari oleh situs atau apalah ini ya, artificial intelligence ChatGPT ini. Luar biasa, keren. Dan data-data apapun kita bisa ini ya. Berbeda kalau misalkan dengan Google. Kalau misalkan Google kan kita sudah tahu, kita mesti harus scroll dulu kan, lihat dulu apa-apa yang segala macam bisa ditunjukkan, link berita apa segala macam. Kalau ini enggak, betul-betul langsung dia situs resminya, dia cara membuatkannya apa segala macam, lengkap, detail. Salut ya. Tapi jujur aja ini tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif, disalahgunakan nggak bisa. Dia sudah kasih rambu-rambu, kayak misal contoh aja materi-materi stand up komedi tepi jurang itu yang menyinggung hati, kayak misalkan Deddy Corbuzier yang sudah kayak gitu aja dia cari yang bagus-bagus kata-katanya apa segala macam. Misalkan masalah agama, kayak misalkan saya contoh kemarin itu saya masalah agama Hindu menyembah sapi, dia nggak mau. Itu hal yang sensitif, masalah agama orang, tolong jangan dijadikan materi stand up komedi. Usahakan teman-teman usahakan
atau buatlah materi stand up komedi yang menghibur dan jangan membuat orang merasa tidak nyaman atau tersinggung. Itu yang selalu ditekankan oleh artificial intelligence ChatGPT ini. Jadi ya untuk Coki Pardede sekali lagi nggak bisa ya. Jadi nggak bisa. Tapi ya kalau kita content creator, oh ini sudah sangat membantu sekali ya. Jadi kita tinggal bikin lagi yang lebih detail lagi seperti itu sesuai dengan panduan ini, contoh ini dia kasih contohnya, itu bisa. Ya, ya itu saja yang dapat saya sampaikan di sini, saya sharekan ke teman-teman ya tentang artificial intelligence ini ya. Dan ini jujur jauh lebih canggih di luar dugaan saya ini, dan ini saya akan pakai nanti setiap pagi kalau saya mau membuat materi seperti itu ya. Apabila mungkin kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya di video ini atau video sebelum-sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga mungkin materi-materi saya yang ada di video ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan. Ya, nggak usah sungkan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Apapun yang teman-teman mau bahas, silahkan. Ya, nanti kita buatkan videonya. Kemudian kalau yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan juga share ke teman-temannya. Kalau misal teman-teman yang para sultan ya, yang mempunyai uang berlebih, mungkin mau mendonasikan uangnya, sudah ada di situ ya via Oppo dan Saweria ya, teman-teman bisa lah di situ 10.000, 20.000 terserah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.